wa ta'ala. Awalan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmah, hidayah serta inayahnya sehingga kita semuanya pada siang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertatap muka, bertemu muka dengan penuh rasa cinta dan mahabbah karena Rasulullah dan guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dalam keadaan yang sehat wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap kita haturkan, kita senandungkan, kita lafalkan melalui lisan-lisan kita hingga akhir nanti untuk manusia pilihan kita, idaman kita, idola kita, penolong kita, pemberi syafaat kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadir rahimakumullah, luar biasa. Meskipun dalam nuansa yang cukup terik, cukup panas di siang hari ini, tetapi insya Allah karena aku bersamamu, hati ini terasa adem, celep kata orang sini. Para hadirin rahimakumullah, luar biasa. Panjenengan hadir di sini sebenarnya masih bisa bersantai-santai di rumah, masih bisa berlibur di rumah, masih bisa bersenang-senang di rumah. Tetapi panjenengan semuanya pada siang hari ini rela hadir di sini. Tentu tujuan utamanya adalah cinta kepada gurunya, yakni Syekh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, lalu siapa sebenarnya orang yang panjenengan rela mengorbankan waktunya untuk hadir di sini? Para hadirin rahimakumullah, orang ini adalah pilihan Allah, kekasih dari baginda Nabi Muhammad SAW. 300 tahun yang lalu kurang lebih beliau dilahirkan di daerah Ainu Madi yang ada di Aljazair sana. Mana Aljazair itu? Dari sini terus ke barat, terus sampai jalan, terus nanti nyampe insya Allah, nyampe di daerah Aljazair Ainu Madi. Para hadirin rahimakumullah, hal ini memang hebat. Kalau kita pelajari sejarah pribadi yang beliau miliki, beliau memang benar-benar luar biasa. Sejak kecil memang beliau adalah seorang yang yadri annahu yadri wa huwa alimun fattabi'uhu. Orang ini memang sejak kecil sadar akan potensi dirinya. Dia ini adalah orang yang memang sadar bahwa dia adalah orang yang memang layak untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau sejak kecil menghafalkan Al-Quran. Bahkan di usia yang cukup dini, usia 7 tahun, beliau sudah mampu menghafalkan Al-Quran secara sempurna. Luar biasa. Tidak hanya itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Imam Alkitab Al-Muwatta karya Imam Malik juga beliau hafalkan. Luar biasa. Tidak puas dengan Al-Quran, tidak puas dengan hafalkan hadis Nabi, beliau juga menambah wawasan-wawasan lainnya, menambah wawasan sastra, budaya, sosial, politik, filsafat, ketabiban dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya beliau pun mulai berkelana mencari jati diri. Kalau Sunggokong itu mencari guru dan mencari kitab suci ke area timur, luar biasa. Tapi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, guru kita Syekh At-Tijani mencari jati dirinya, dan akhirnya ia pun kemudian berkelana. Mana yang kemudian ia tuju untuk pertama kali ia datangi?
Kemudian beliau mencoba menyelidiki, beristikharah. Kemudian beliau pernah menemukan satu hadis yang berbunyi, satakunu bil maghrib yuqalu laha fas, aqwamu ahlil maghribi qiblah, aktsaruhum shalah, ahluha qa'imuna 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum, yadfa'ullahu anhum yaumal qiyamah. Para hadirin rahimakumullah, inilah yang menjadi petunjuk bahwa Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu kemudian akhirnya berkelana menuju daerah Maghrib. Kalau dulu Maghrib itu termasuk kawasan Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania. Tetapi sekarang Maghrib dipecah oleh penjajah. Maghrib sekarang identik dengan negara Maroko. Para hadirin rahimakumullah, memang para wali ini dipecah oleh Allah. Yang satu muncul dari daerah Masyriq, yang satunya lagi muncul dari kawasan Maghrib. Tetapi yang terbanyak kemudian adalah muncul lahir baik secara jasmani ataupun secara intelektual berasal dari Maghrib. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ikhwan Tijani radhiyallahu anhu, akhirnya Syekh Ahmad berkelana menuju Maghrib. Kemudian beliau mendengar beberapa nama-nama wali kutub yang ada di sana. Tidak kurang, total yang beliau temui kemudian adalah kurang lebih sekitar 17 wali kutub. Tentu ini merupakan niatan dari awal, sejak kecil, yang memang disadari oleh beliau bahwa saya harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau menemui wali-wali kutub itu tujuannya adalah satu, meminta doa keselamatan untuk dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya sebenarnya dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu seharusnya dan selayaknya kita meminta petunjuk kepada guru-guru kita. Dan ini juga dilakukan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau bersowan, bersilaturahmi, menemui wali-wali kutub. Tujuan yang pertama adalah meminta doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apalagi yang diminta oleh beliau kedua? Beliau yang kedua meminta al-asma wal musammayat. Beliau meminta doa-doa, meminta rapalan-rapalan, meminta bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang dimiliki oleh wali-wali kutub tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasanya lagi asmaul a'zam ataupun asmaul ali atau asmaul kabir dipinta oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu melalui guru-gurunya tersebut. Luar biasa memang ini. Dan para hadirin rahimakumullah, ketika beliau mendapatkan al-asma tersebut, beliau pun kemudian mengamalkannya secara konsisten dan mematuhi semua guru-gurunya. Dan luar biasa, beliau pada akhirnya meminta petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang guru yang memang benar-benar mampu menjadi mursyid, mampu membimbing dirinya sebagaimana ia sebelumnya dikasyaf oleh wali-wali sebelumnya. Al-Wanjali pernah menyebutkan, pernah mengkasyaf bahwa beliau nanti la budda an tudrika maqam asyadili. Wahai Ahmad, nanti satu saat kamu akan mampu melampaui makomnya si Abil Hasan Asyadili. Wa kasyafahu bi umurin kanat fi batini. Syekh Al-Wanjali juga mengkasyaf apapun yang ada di dalam benak, di dalam hati dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan beliau wa asyara birruju'i ila aini madi. Dan beliau juga nanti memberitahukan bahwa Ahmad Tijani, kamu nanti harus kembali ke negeri asalmu dan berkholwatlah di sana. Nanti kamu akan ditemui oleh guru sejatimu. Ini sudah dikasyaf oleh wali-wali sebelumnya. Dan ada juga Syekh Mahmud Al-Kurdi.
Ketika beliau sowan di daerah Mesir, Muhammad Al-Qurdi tinggal di Mesir, beliau kemudian dikasyaf oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi. Waktu itu beliau sempat bertanya kepada Syekh Ahmad, "Wahai Ahmad, ma matlabuk? Sebenarnya kamu itu apa yang kamu cari? Kamu nyari apa ke sini ini? Kamu rela meninggalkan daerahmu, kemudian kamu datang jauh-jauh kemari. Kira-kira apa yang kau inginkan?" Lalu apa jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau pun menjawab bahwa matlabi al-qutbaniyatul uzma. Beliau menginginkan al-qutbaniyatul uzma. Beliau tidak menginginkan jabatan, beliau tidak menginginkan harta yang banyak, tetapi beliau mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa jawaban dari Syekh Muhammad Al-Qurdi? Jawaban dari Syekh Muhammad Al-Qurdi adalah laka aktsar minha. Tenang, engkau akan mendapatkan yang lebih dari yang kau inginkan. Apa yang diinginkan Syekh Ahmad? Al-Qutbaniyatul uzma. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika beliau berkhalwat di Abi Sambun, beliau sempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar Al-Qutbaniyatul uzma itu berada dalam genggamannya. Tetapi Allah masih belum memberikan jabatan tersebut. Kira-kira apa sebabnya para hadirin rahimakumullah? Sebabnya adanya gharad atau tujuan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirin rahimakumullah, akhirnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu kemudian melepaskan semua gharadnya, melepaskan semua tujuannya, melepaskan semua keinginan-keinginannya. Sekarang saya akan fokus beribadah kepadamu ya Rabb. Aku tak akan pernah berhenti beribadah kepadamu dan tak akan pernah mau tidur lagi kecuali engkau mau bersedia mempertemukanku dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang semula menginginkan jabatan Qutbaniyatul uzma, yang semula menginginkan pangkat kewalian tertinggi, akhirnya dilepaskan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dulu ketika di Abu Sambun sempat saya tanyakan kepada Syarif Maulana Muhammad Al-Habib, salah satu cucu beliau, kira-kira apa yang beliau lakukan ya Syarif? Beliau kalau siang melakukan puasa, sedangkan malamnya senantiasa qiyamul lail dan tidak mau tidur hingga ditemui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dilakukan? Kalau beliau tidak ingin tidur, beliau sempat memasangkan satu tongkat di tembok di belakangnya, kemudian dililitkan tali, lalu tali itu diikatkan pada lehernya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apabila matanya terkantuk, kemudian kepalanya mulai menunduk, maka di saat itulah tali itu akan menjerat lehernya dan akhirnya beliau pun bangun kembali. Artinya beliau tidak ingin tidur. Beliau selalu berusaha untuk ingin melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat saya tanyakan, berapa lama ini ya Syarif beliau melakukan riyadhah seperti ini? Kata beliau kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan tidak tidur sama sekali, baik malam maupun siang. Luar biasa. Dan akhirnya pada bulan Safar tahun 1196 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa, yakni mengalami peristiwa yang kita sebut dengan Fathul Akbar. Peristiwa dibukanya mata hati dari seorang kekasih Allah, yakni Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Akhirnya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau diperintahkan untuk meninggalkan semua apa yang telah diterima oleh beliau dari guru-gurunya. Kata
kata beliau, utruk jami'a ma akhadta min masyaikh turki minas sadati sufiyah. Wahai Ahmad, tinggalkan semua yang kau dapatkan dari semua masyayikh dan guru-guru thariqahmu sebelumnya. Fa ana syaikhuka wa murabbika wa kafiluka. Mulai sekarang, kata Rasulullah, akulah guru, akulah pembimbingmu, dan aku nanti yang akan menanggungmu. Luar biasa para hadirin rahimakumullah. Ini sebuah jaminan dari manusia terbaik di muka bumi, yakni Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa Fathul Akbar, peristiwa terbukanya mata hati, tentu ini diidam-idamkan oleh semua makhluk, diidam-idamkan oleh semua orang yang beriman, diidam-idamkan oleh semua yang tercipta, yang bernyawa, semua menginginkan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan satu makhluk selain manusia yang ingin menjadi bagian yang bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu hewan buruk. Tahu hewan buruk? Hewan buruk di sini tidak ada. Hewan buruk itu ketika ada di langit, Rasulullah mau diisra mi'rajkan oleh Allah, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, sebentar lagi Muhammad bawa dia ke sini, suruh dia untuk menemuiku. Pilihkan buruk yang terbaik untuk dia, hewan tunggangan yang istimewa untuk dia. Lalu kemudian malaikat Jibril alaihissalam masuk ke area yang dihuni oleh beberapa buruk. Disitulah ditemukan satu buruk yang sedang menangis, padahal buruk-buruk yang lain sedang bercengkrama dengan teman-temannya. Ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang bercengkrama dengan teman-temannya. Tapi satu buruk ini dia selalu menangis tiap hari. Akhirnya Jibril pun bertanya, wahai buruk, kulihat engkau menangis sendirian, padahal teman-temanmu bergembira ria semuanya. Kira-kira apa yang terjadi pada dirimu? Ternyata buruk ini mengatakan, wahai Jibril, sudah lama aku mendengar sebuah nama yang sangat mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kekasih Allah, dia adalah makhluk pilihan, dan aku mendengar bahwa suatu saat nanti dia akan dinaikkan ke sini. Oleh karena itu, hingga sekarang aku berharap untuk menjadi makhluk yang membawa beliau menuju ke area ini. Aku ingin menjadi tunggangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa selain manusia mengidam-idamkan untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimahumullah, guru kita Syekh Ahmad Tijani memang hampir setiap hari beliau bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, beliau juga mampu mengantarkan murid-muridnya untuk merasakan futuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang pernah saya ingat dan saya baca adalah kisahnya Maulai Sulaiman. Tahu Maulai Sulaiman? Tetangga saya. Bukan. Maulai Sulaiman adalah seorang raja di daerah Maroko. Maulai Sulaiman pada saat itu sempat mendengar viralnya berita seorang Ahmad At-Tijani yang pada saat itu mulai menunjukkan kehebatannya. Mulai viral Syekh Ahmad Tijani, namanya sudah memasuki area Maghrib. Hampir semua fuqaha, semua ulama sudah mulai mengenal nama beliau. Dan Maulai Sulaiman pada saat itu penasaran, siapa sebenarnya Ahmad Tijani ini? Akhirnya beliau kemudian menemui Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Maulai Sulaiman, raja Maroko ini?
Beliau meminta kepada Syekh Ahmad Tijani, wahai Ahmad Tijani, kalau kamu memang benar-benar wali yang hebat, kekasihnya Allah, orang-orang yang melampaui wali-wali sebelumnya, maka tunjukkan kehebatanmu kepada aku. Lalu Syekh Ahmad pun mengatakan, sampean ingin apa? Sampean ingin apa wahai raja? Kata Maulana Sulaiman, aku sudah mendapatkan semuanya. Sudah mendapatkan kerajaan, sudah mendapatkan harta yang banyak, dan sekarang aku ingin pertemukan aku dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi para hadirin rahimahumullah? Syekh Ahmad mengatakan, wahai raja, jangan diteruskan. Engkau tak sanggup untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sang raja masih ngotot. Tidak, buktikan kepada saya. Saya ingin bahwa engkau mampu membutuhkan saya. Engkau mampu mempertemukan saya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Syekh Ahmad pun menyetujui. Oke, siap. Kalau begitu, panjenengan nanti silakan riyadhah di tempat ini. Syekh Ahmad menunjukkan satu tempat. Kemudian riyadhahlah di situ. Syekh Ahmad memberikan satu al-asma'ul musammayah. Doanya gimana? Rahasia. Diberikan kepada Maulana Sulaiman. Begitu diberikan kepada Maulana Sulaiman, Syekh Ahmad memberikan syarat. Sampean nanti harus pakai wangi-wangian. Bakarlah buhur di dalamnya. Lalu panjenengan riyadhah di situ. Akhirnya sang raja setuju. Siap. Raja pun mempersiapkan diri, menyiapkan ruangan itu. Kemudian ruangan itu dibersihkan, disucikan, kemudian diberi wangi-wangian dan dibakarkan buhur di situ. Baru beberapa menit, ternyata Maulana Sulaiman sudah merinding semua, tidak kuat. Ini kena asarnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Baru baca sebentar, langsung orangnya tidak kuat. Begitu tidak kuat, lari menemui guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wahai Ahmad Tijani, kayaknya memang saya nggak mampu, kayaknya memang saya nggak kuat. Tapi saya ingin kamu yang mendampingi saya. Jadi saya nggak mau sendirian. Kalau gitu kamu harus mendampingi saya menemui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para hadirin rahimakumullah, begitu permintaan Maulana Sulaiman ini diajukan, akhirnya Syekh Ahmad pun menyetujui. Siap, akan saya dampingi. Akhirnya Syekh Ahmad Tijani beserta Maulana Sulaiman masuk berdua ke ruangan tersebut. Akhirnya diajak riyadhah, diajak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi para hadirin? Yang terjadi berikutnya adalah ketika beliau di tengah-tengah zikirnya, akhirnya Rasulullah mulai menampakkan wujudnya. Tetapi belum sampai menampakkan wujudnya, Maulana Sulaiman sudah semaput, sudah tersungkur, tak mampu lagi berdiri. Dan kisah ini pun menjadi viral kemudian, sampai akhirnya ketika Maulana Sulaiman bangun dari pingsannya, kemudian beliau pun akhirnya taslim dan percaya, mengakui bahwa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memang benar-benar seorang wali yang hebat. Para hadirin rahimahumullah, Maulana Sulaiman membuktikan sendiri bahwa dirinya mampu melakukan futuh, merasakan kasyaf atas bantuan madad dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para hadirin rahimahumullah, saking senangnya Maulana Sulaiman ini, akhirnya beliau pun memberikan hadiah berupa rumah yang lumayan mewah pada saat itu untuk diberikan kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Rumah itu menurut riwayat sekarang ada di Maroko, di dekat Zawiyah,
namanya Darul Maroya. Alhamdulillah tahun kemarin saya sempat mampir ke sana lagi di rumah Darul Maroya itu. Ini adalah rumah pemberian dari seorang raja Maroko yang bernama Maulai Sulaiman. Para hadirin rahimahullah, luar biasa. Tidak hanya memfoto, apapun yang menjadi milik dari baginda Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu juga mempunyai asrar yang hebat. Pernah ini satu kejadian, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu berbekam, tahu berbekam ya, canduin yang di sedot darahnya kemudian di tancapi jarum. Syekh Ahmad Tijani berbekam. Setelah berbekam selesai, beliau kemudian kejeding ke kamar mandi. Sorban beliau diletakkan di tempat beliau itu, ditinggal. Beliaunya kejeding. Waktu itu ada seorang sahabat beliau namanya Syekh Ali Amlas. Namanya Syekh Ali Amlas. Syekh Ali Amlas ini memegang sorbannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Cukup memegang sorban beliau. Setelah dipegang-pegang, kayaknya beliau tertarik. Akhirnya sorban itu dipakai. Kalau orang Madura nggak mungkin berani nih, miliknya guru nggak mungkin disentuh. Lah maunya Syekh Ali Amlas itu bertabarruk kepada Syekh Ahmad, tetapi asrornya Syekh Ahmad terlalu kuat, asrornya Syekh Ahmad terlalu besar, sehingga yang terjadi kemudian mata dari Syekh Ali Amlas akhirnya copot dari lubangnya. Allahu Akbar. Jadi karena asror yang kuat dari Syekh Ahmad, kemudian sorbannya dipakai di kepalanya, akhirnya matanya copot dari lubangnya. Waktu itu sama Syekh Ali Amlas ditampani, dipegang sama kedua tangannya. Jadi matanya ini diwaduk gini. Ketika diwaduk gini, lama ini kalau dibiarin bisa jatuh matanya ini. Tapi tidak lama kemudian Syekh Ahmad keluar dari kamar mandi, kemudian kembali ke tempat asalnya. Ketika kembali ke tempat asalnya, beliau mendapati Syekh Ali Amlas dalam kondisi yang terluka seperti itu. Bola matanya sudah lepas dari lubangnya. Syekh Ahmad pun bertanya, "Wahai Syekh Ali Amlas, kok bisa? Kenapa matamu itu? Apa yang terjadi denganmu?" Syekh Ali Amlas pun mengatakan, "Wahai Syekh, mohon ampuni hambamu, ampuni muridmu ini. Muridmu ini telah bersikap tidak beradab kepadamu. Sorban panjenengan yang ada di sini sempat saya pegang, lalu kemudian saya pakai di kepala saya. Tetapi kemudian yang terjadi, bola mata saya kemudian lepas dari tempatnya." Allahu Akbar. Para hadirin rahimahumullah, ini asrar yang sangat kuat dari Syekh Ahmad Tijani. Bahkan mata seorang wali pun bisa terlepas dari lubangnya. Untungnya Syekh Ahmad Tijani mempunyai satu karomah. Kemudian beliau mengusapkan kedua matanya, mengembalikan pada tempatnya, disuwuk atau diberikan jambi-jambi, didoakan, kemudian ditiup, langsung normal kembali seperti sedia kala. Kembali normal, ganteng lagi. Kayak saya, enggak. Kayak beliau. Jadi Masya Allah para hadirin rahimahullah, ini asal dari seorang wali besar. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memang luar biasa. Kasyafnya beliau itu sudah pernah dan sering dibuktikan oleh murid-muridnya. Salah satu muridnya juga penasaran, Syekh Ahmad Tijani itu kalau memang benar-benar wali, dia nanti pasti tahu 3 permasalahan saya. Jadi ada seorang santri yang pengen ngetes kekasyafan Syekh Ahmad Tijani. Akhirnya dia ngerentak dalam hatinya,
Seandainya nanti saya belum bertanya kemudian dijawab oleh Syekh Ahmad, berarti Syekh Ahmad memang benar-benar walinya Allah. Apa pertanyaan yang ingin disampaikan beliau? Satu, beliau penasaran bagaimana hukumnya bertasbih menggunakan tangan kiri. Ini sopan apa enggak? Sah apa enggak? Penasaran beliau. Kalau memang Syekh Ahmad mampu menunjukkan itu, memberikan jawaban itu sebelum saya tanya, beliau memang benar-benar seorang wali. Yang kedua, saya penasaran dengan hukumnya berbekam di siang hari bagi seorang yang berpuasa. Boleh apa enggak? Batal apa enggak? Yang ketiga, saya penasaran dengan Imam Mahdi. Saya ingin diceritai oleh beliau, diberikan kisah-kisah tentang nanti Imam Mahdi. Para hadirin rahimahullah, akhirnya orang ini sowan kepada Syekh Ahmad Tijani. Begitu sowan, ditemuilah khodamnya. Ada apa panjenengan? Saya mau sowan kepada Syekh Ahmad. Dari mana sampean? Dari sini, kata khodamnya. Oh, kata Syekh, jenengan sudah ditunggu. Luar biasa. Khodamnya sudah menyampaikan bahwa Syekh sudah menunggu kehadiran sahabat ini. Begitu nyampe, belum ngomong apa-apa, Syekh Ahmad sudah bertasbih dengan menggunakan tangan kiri. Allahu Akbar. Dalam batinnya, saya belum nanya, ini jawabannya. Ternyata Syekh Ahmad sudah bertasbih menggunakan tangan kiri. Oh, berarti boleh. Di tengah-tengah diskusinya, setelah bertemu, satu jawaban sudah ia ketahui. Yang kedua, di tengah-tengah obrolan beliau dengan Syekh Ahmad pun meminta khodamnya untuk memanggilkan tukang bekam. Tolong panggilkan tukang bekam. Saya ingin berbekam siang hari ini. Pada saat itu Syekh Ahmad sedang berpuasa. Allahu Akbar. Dua jawaban sudah diberikan oleh Syekh tanpa diberi soal. Yang ketiga, setelah berbekam terjadilah diskusi antara beliau dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu Syekh pun kemudian mengatakan, nanti Imam Mahdi akan mengikuti thariqahku, yaitu thariqah At-Tijani. Yadkhulu thariqatana hadza. Mengikuti thariqah kita nanti Imam Mahdi itu. Bahkan nanti Imam Mahdi akan meminta untuk dibacakan suratul Fatihah kepada kalian, para murid-murid Tijani. Allahu Akbar. Dan Syekh pun mengatakan, nanti Imam Mahdi akan menyembelih ulama-ulama ulama-ulama yang tidak benar-benar bertujuan i'la'i kalimatillah. Para hadirin rahimahullah, kira-kira bagaimana membedakan antara ulama yang dengan ulama yang tidak Kalau menurut Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, membedakannya gampang. Kata beliau, ulama tandanya adalah ulama yang selalu dekat atau membela pemerintah. Kalau ulama itu sering membela pemerintah, dekat dengan pemerintah, sering berfoto dengan pemerintah, ya sebaiknya dijauhi. Sebaiknya. Artinya para hadirin rahimahullah, Imam Mahdi akan bertugas seperti ini. Ulama-ulama akan disembelih oleh beliau. Para hadirin rahimahullah, ini termasuk kasyafnya Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ini bukan geme-geme. Ini termasuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimahullah, kehebatan-kehebatan beliau juga pernah dirasakan oleh muridnya yang lain. Ada satu murid beliau, anak pemuda, memang aktif kegiatan beliau. Padahal keluarganya itu keturunan orang-orang yang soleh. Bapaknya, kakeknya, buyutnya itu ternyata mursyid-mursyid thariqah lain maksudnya.
bukan Thariqah Tijaniyah, tapi dianya sendiri ikut Syekh Ahmad terus kemana-mana. Dan ibunya itu sangat benci dengan apa yang dilakukan oleh seorang ini. Suatu ketika ibunya mencegah anaknya ini, "Nah, kamu jangan pergi lagi ke Syekh Ahmad. Ngapain kamu? Bapakmu itu wali, kakekmu wali, buyutmu wali. Sudah, ikuti saja bapakmu, ikuti saja kakekmu, ikuti saja buyutmu. Ngapain kamu ngikuti Syekh Ahmad?" Kata beliau, "Menurut saya Syekh Ahmad itu orang wali yang hebat." Akhirnya ibunya penasaran. "Oke, kalau kamu memang menganggap Syekh Ahmad Tijaniyah adalah orang yang hebat, maka beliau pasti akan mampu menyembuhkan mata saya ini." Ternyata ibunya ini punya penyakit mata, hampir buta. Akhirnya anaknya, gimana ini? Akhirnya ketika ikut kegiatannya Syekh Ahmad, beliau matur. Beliau mengaturkan kepada Syekh Ahmad, "Ya Syekh, sebenarnya saya datang kemari ini dihalang-halangi oleh ibu saya. Ibu saya tidak suka jika saya mengikuti kegiatan panjenengan. Dan kata ibu saya, beliau akan ridho, beliau akan ikhlas menerima bahwa anaknya akan menjadi santri panjenengan jika panjenengan mampu menyembuhkan matanya." Luar biasa. Pada saat itu para hadirin rahimakumullah, Syekh Ahmad mengatakan, "Kalau begitu besok wadifah ijtima Ikhwan Tijani di Pamekasan suruh hadir." Enggak, di sana di Maroko. "Besok suruh hadir ke sini. Ibumu ajak ke sini." Akhirnya besoknya ibunya diajak oleh anaknya ini tuh datang ke Zawiyah. Begitu sampai di Zawiyah, Syekh Ahmad pun mengatakan, "Bentar, ambil itu suket-suket rumput-rumput yang ada di depan Zawiyah. Ambil satu, bawa sini." Akhirnya diambilkan beberapa helai suket atau rumput yang ada di halaman Zawiyah. Begitu diambil, diberikan kepada Syekh Ahmad. Rumput yang diberikan kepada Syekh Ahmad tadi akhirnya didoakan oleh Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Berikan doa, kemudian ditempelkan ke wajah, ke mata dari ibunya tadi. Disuruh nempelkan ke ibunya. Begitu diusapkan ke mata dari ibu sahabat tadi, akhirnya terjadi keajaiban para hadirin. Beliau pun akhirnya mampu melihat dengan sempurna lagi. Pandangannya menjadi normal. Seketika itu juga akhirnya ibunya pun taslim kepada beliau. "Sekarang juga aku ikhlaskan putraku untuk menjadi muridmu, wahai Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu." Luar biasa. Para hadirin rahimakumullah. Satu lagi, ini karamahnya Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu. Sudah lama ini kan. Ya, satu lagi. Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu pernah dalam satu majelis seperti ini, beliau tiba-tiba langsung mengangkat tangannya, kemudian dibuat. Sahabat-sahabat yang lain pada saat itu pada heran, apa yang dilakukan oleh Syekh? Kenapa beliau kemudian mengangkat tangan, kemudian memukulkan ke arah depannya? Ternyata hadirin rahimakumullah, besoknya ada yang bercerita, kemarin itu ada perkelahian antar kampung di daerah sana. Pada saat itu golongan-golongan yang dicintai oleh Syekh, orang-orang yang fanatik kepada Syekh, para muhibbin dari Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu sudah dimusuhi oleh orang kampung sebelah. Lalu terjadilah peperangan di antara mereka, dan pada saat itu orang-orang atau lawannya, orang-orang yang memerangi para muhibbin ini terjatuh tanpa ada sebab. Kejadiannya berbarengan dengan saat Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu menggenggam tangan lalu membukukan ke arah para hadirin rahimahumullah. Mirip dengan tradisi orang Madura sini.
yang suka mainan tenaga dalam, suka main setruma, pukulan jarak jauh. Power Rangers lewat, Superman lewat, Superboy lewat. Para hadirin rahimahullah, ini luar biasa. Ini termasuk kasyafnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan pernah juga beliau pada saat itu berada tepat di perempatan jalan. Tiba-tiba beliau langsung berhenti. Setelah berjalan berhenti. Ketika berhenti beliau mendongakkan ke atas. Sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat itu heran. Apa yang terjadi dengan Syekh Ahmad itu? Kenapa beliau berhenti di tengah perjalanan? Di tengah-tengah perempatan? Ternyata pada saat itu Syekh Ahmad melihat satu kejadian yang ada di Arasy. Beliau dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat kejadian yang ada di alam ghaib. Para hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya tidak hanya mendapatkan karomah beliau di dunia saja, tetapi kita juga mendapatkan karomah beliau, mendapatkan madad beliau hingga kita nanti akan bersamanya di surganya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.